Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang wewenang, kekuasaan, dan pemberdayaan mata kuliah manajemen dan komunikasi organisasi. Menurut kalian, apa sih wewenang itu? Wewenang adalah untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Siapa sih yang menggunakan wewenang itu? Dipergunakan oleh orang yang memiliki posisi di dalam suatu organisasi. Bentuk wewenang menurut Max Weber, wewenang karismatis yaitu wewenang yang digunakan pada karisma atau kemampuan luar biasa yang dimiliki seseorang. Yang kedua ada wewenang tradisional, wewenang yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok yang sudah lama menjadi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Yang ketiga ada wewenang legal atau rasional, adalah wewenang yang menyadarkan diri pada peraturan perundangan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk wewenang lainnya ada wewenang tidak resmi dalam kelompok kecil, bersifat spontan, situasional. Kedua ada wewenang resmi dalam kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan. Ada juga wewenang pribadi, di mana wewenang pribadi sangat tergantung pada solidaritas anggota kelompok. Lalu ada wewenang teritorial, wilayah tempat tinggal memegang peran yang penting. Selanjutnya ada wewenang terbatas, tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan. Yang terakhir ada wewenang menyeluruh, tidak dibatasi pada bidang-bidang tertentu. Wewenang formal. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Ada dua pandangan wewenang formal. Yang pertama ada pandangan klasik, menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Yang kedua ada pandangan penerimaan, menerangkan bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Jenis-jenis kewenangan. Pertama, kewenangan lini adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada kewenangan staf, adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Yang ketiga ada kewenangan fungsional. Mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi memiliki kewenangan lini maupun staf. Sekarang kita masuk ke tanggung jawab atau responsibility, adalah kewajiban untuk melakukan atau melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Delegasi atau delegation adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan itu adalah kewenangan yang bisa didapatkan seseorang dengan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Nah, sumber-sumber kekuasaan ada reward power, di mana itu kekuasaan imbalan. Ada juga coercive power, kekuasaan paksaan. Ada juga legitimate power, kekuasaan legitimasi. Yang keempat ada control of information power, kekuasaan informasi. Yang kelima referent power, kekuasaan referensi. Dan terakhir ada expert power, kekuasaan keahlian. Nah, dalam suatu organisasi pasti memiliki struktur lini dan staf. Perbedaannya adalah lini itu adalah istilah lini berarti bahwa kewenangan terakhir terletak pada jabatan-jabatan dalam struktur. Nah, kalau staf memberikan nasihat dan melakukan persuasi dalam bentuk usulan-usulan, namun tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada manajer lini untuk mengikuti usulan-usulan tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang pemberdayaan. Apa sih pemberdayaan itu? Membagi kekuasaan atau power sharing, atau mendelegasikan kekuasaan dan wewenang kepada bawahan dan organisasi.
Konsep dasar penerapan pemberdayaan yang pertama akses pada informasi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada partisipasi, dan yang keempat ada inovasi. Nah, di pemberdayaan ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya apa aja sih? Ada 3, respon yang cepat terhadap kebutuhan pelanggan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, dan kokohnya hubungan karyawan ke pelanggan. Nah, kerugiannya apa aja sih? Ada investasi yang besar untuk seleksi karyawan, investasi yang besar untuk program pelatihan karyawan, dan yang terakhir kompensasi untuk karyawan yang tinggi. Terima kasih teman-teman udah ingin belajar bareng. Semoga kalian bisa mengerti dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.